Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarni S dengan NIM J1A1202225. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar promosi kesehatan. Namun sebelum lanjut lebih dalam tentang promosi kesehatan, saya akan sedikit membahas tentang determinan kesehatan. Dari dulu, sekarang, ataupun nanti, hampir setiap aspek eksistensi atau aktivitas manusia mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kesehatan. Kenyataan ini membuat perilaku kesehatan adalah bahasan yang tak kunjung usai, mengingat bahwa kesehatan hampir berhubungan dengan aktivitas manusia. Ada 4 derajat faktor penentu kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu faktor genetik. Termasuk dalam faktor genetik di sini yaitu sebagian besar ukuran tubuh seseorang dan kemampuan daya tahan penyakit mungkin disebabkan oleh faktor genetik. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Yang termasuk dalam faktor lingkungan di sini yaitu suhu, kelembapan, sikap tingkat kebisingan, atau tidak adanya berbagai polutan dan paparan radiasi. Semua itu mempengaruhi berbagai derajat kesehatan. Begitu juga dengan lingkungan sosial. Termasuk dalam lingkungan sosial di sini seperti kebiasaan, adat istiadat, hukum, serta kegiatan organisasi sosial, komersial, dan pemerintah yang menentukan kondisi politik dan ekonomi sangat mempengaruhi kualitas hidup setiap orang. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan. Termasuk dalam pelayanan kesehatan di sini yaitu seperti sarana dan prasarana, ketersediaan dan penggunaan yang tepat dari pelayanan kesehatan medis memiliki efek yang sangat penting terhadap kesehatan seorang. Yang keempat adalah faktor perilaku. Perilaku di sini termasuk pilihan atau penentu. Termasuk pilihan atau penentu yang dibuat oleh seseorang, misalnya dalam memperhatikan nutrisi, latihan, aktivitas fisik, tingkah laku, gaya hidup, dan berbagai macam lainnya. Ada 2 upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani perilaku masyarakat. Namun dalam upaya tersebut memiliki kekurangan juga memiliki kelebihan. Upaya yang pertama yaitu adalah tekanan. Tekanan di sini merupakan upaya agar masyarakat mengubah atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara-cara tekanan paksaan ataupun koersi. Upaya tekanan ini bisa dalam bentuk undang-undang, sanksi-sanksi, maupun tekanan-tekanan fisik maupun non-fisik. Pendekatan ini biasanya menimbulkan dampak yang lebih cepat. Namun pendekatan ini tidak berlangsung lama ataupun bisa disebut dengan langgeng, karena pada dasarnya orang atau masyarakat dipaksa atau ditekan, namun kebiasaan itu akan muncul kembali setelah tidak diawasi oleh pemerintah atau yang menerapkan kebijakan tersebut. Kita ambil contoh sederhana saja, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dengan jelas dalam pasal 115 dinyatakan bahwa kawasan tanpa rokok adalah fasilitas kesehatan, tempat anak bermain, tempat umum, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan. Namun dalam praktek sehari-harinya ditemukan bahwa banyak masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Bahkan lebih ironisnya lagi, ketika kita ke tempat fasilitas kesehatan, namun kita temukan bahwa di sana masih ada petugas kesehatan yang melanggar aturan tersebut. Inilah bentuk gambaran dari kelemahan dari pendekatan upaya tekanan atau influencement. Dibutuhkan niat atau kesadaran yang kuat. Selain itu, sanksi yang tegas wajib diterapkan. Pemimpin atau penerap tidak boleh ragu atau takut untuk mengambil kebijakan sesuai undang-undang atau peraturan yang sudah dikeluarkan, karena pada dasarnya undang-undang itu dibuat untuk kebaikan manusia itu sendiri.
Upaya yang kedua ini adalah edukasi atau pendidikan. Upaya edukasi ini dilakukan agar masyarakat berperilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara persuasi, rujukan, imbauan, ajakan, memberikan informasi, memberikan kesadaran, dan sebagainya melalui kegiatan disebut pendidikan atau promosi kesehatan. Memang dampak yang ditimbulkan dari upaya ini membutuhkan waktu yang sangat lama, namun ketika masyarakat mengetahui atau sadar tentang edukasi ini, maka upaya tersebut akan berlangsung lama dan akan bertahan lama di kalangan masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk pada promosi kesehatan. Apa sih sebenarnya promosi kesehatan itu? Jujur, sebelum saya masuk pada semester 2, dulu saya beranggapan bahwa promosi kesehatan itu hanya tentang penyuluhan saja. Namun setelah masuk pada semester 2 yang membahas tentang promosi kesehatan, jelaskan bahwa promosi kesehatan itu bukan hanya tentang penyuluhan saja, namun ada beberapa hal-hal lainnya, seperti halnya dalam 5 level of prevention, di mana pencegahan tingkat pertama adalah health promotion, seperti digunakan dalam dunia akademik, promosi dokter, atau dunia pekerjaan. Yang kedua yaitu perlindungan khusus melalui imunisasi atau specific protection. Yang ketiga, diagnosis dini dan pengobatan segera. Yang keempat yaitu atau mengurangi kecacatan. Yang kelima yaitu rehabilitasi atau pemulihan. Promosi kesehatan di sini juga termasuk yaitu memasarkan atau menjual berbagai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, segala bentuk yang dilakukan agar masyarakat dapat melalui atau meningkatkan kebiasaan mereka dalam hal-hal yang baik-baik saja. Selanjutnya, apa sih sebenarnya promosi kesehatan itu? Promosi kesehatan menurut Al Green adalah segala bentuk kombinasi pendidikan, kesehatan, dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Sedangkan menurut WHO, promosi kesehatan adalah proses memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atas faktor-faktor penentu dengan meningkatkan kesehatan mereka. Jadi, promosi kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selanjutnya kita akan masuk pada model promosi kesehatan. Ada 3 model promosi kesehatan. Yang pertama yaitu keyakinan kesehatan atau healthy belief model. Model keyakinan kesehatan ini dikembangkan sejak tahun 1950 oleh ahli psikologi sosial dalam pelayanan kesehatan masyarakat Amerika. Model ini gunakan untuk menjelaskan kegagalan partisipasi masyarakat secara luas dalam program pencegahan atau deteksi penyakit. Namun, apa sebenarnya model keyakinan kesehatan itu? Model keyakinan kesehatan merupakan model kognitif yang digunakan untuk meramalkan perilaku peningkatan kesehatan. Menurut model keyakinan kesehatan, tindakan pencegahan yang mungkin dilakukan seseorang dipengaruhi secara langsung dari hasil dua keyakinan atau penilaian kesehatan, antara lain ancaman yang dirasakan secara penilaian terhadap keuntungan dan kerugian. Ancaman yang dirasakan dari sakit atau luka mengacu pada sejauh mana seorang berpikir bahwa penyakit atau rasa sakit tersebut benar-benar mengancam dirinya. Jika ancaman meningkat, maka perilaku pencegahan juga akan meningkat. Namun, penilaian tentang ancaman berdasar pada kerentanan dan derajat keparahan. Individu mungkin dapat menciptakan masalah kesehatan sendiri sesuai dengan kondisi. Individu mengevaluasi keseriusan penyakit jika penyakit tersebut muncul akibat ulah dirinya atau penyakit sengaja tidak ditangani. Yang kedua yaitu model trans-theoretical model. Model trans-theoretical adalah suatu model yang diterapkan untuk menilai kesiapan seorang individu
bertindak atas perilaku sehat yang baru, dan memberikan strategi atau proses perubahan untuk menuju setiap individu melalui tahapan perubahan untuk bertindak dalam pemeran kesehatan. Yang ketiga yaitu model transaksional stres dan coping. James O. Procasta dan kawan-kawan mengembangkan trans-theoretical model ini berdasarkan analisis teori yang berbeda dari psikoterapi. Model ini terdiri atas 4 variabel, yaitu prasyarat untuk terapi, proses perubahan, isi harus diubah, dan hubungan terapeutik. Model ini disempurnakan oleh Procasta berdasarkan penelitian yang mereka publikasikan dalam peer review jurnal, dan bukunya terdiri atas 5 konstruksi, yaitu tahapan perubahan, proses-proses perubahan, keseimbangan putusan, keberhasilan diri, dan godaan atau percobaan. Yang terakhir yaitu model transaksional stres dan coping. Model transaksional dari stres dan coping adalah suatu kerangka kerja untuk mengevaluasi proses mengatasi peristiwa stres. Pengalaman stres ditafsirkan sebagai transaksi orang dengan lingkungannya. Transaksi ini bergantung pada dampak dari stresor eksternal. Selanjutnya, kita akan masuk pada determinan sosial kesehatan dan praktek promosi kesehatan. Menurut teori Green, faktor perilaku ditentukan oleh 3 faktor. Pertama, faktor predisposisi. Faktor predisposisi ini yaitu faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang, misalnya pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan sebagainya. Misalnya dalam contoh, seorang ibu membawa anaknya ke posyandu untuk dilakukan penimbangan agar mengetahui pertumbuhannya. Tanpa adanya pengetahuan, ibu tersebut mungkin tidak akan membawa anaknya ke posyandu. Yang kedua yaitu faktor pemungkin, yaitu faktor memungkinkan atau memfasilitasi perilaku atau tindakan, misalnya prasarana, sarana, ketersediaan sumber daya alam. Misalnya dalam contoh konkretnya, ketersediaan puskesmas, ketersediaan tong sampah, ada tempat olahraga, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu faktor penguat. Faktor penguat yaitu faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas tentang konsep dasar promosi kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.